Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa ta'aman ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Hadratul afadil seluruh jamaah salat zuhur sekaligus kajian ta'lim pada hari ini bertepatan dengan bulan Muharram, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa dikaitkan dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, karena memang bulan Muharram itu dipakai bulan ketetapan awal pertama tahun Hijriah. Seringkali kita mengatakan ketika tahun baru Hijriah itu tahun barunya umat Islam, kalau tahun baru Masehi itu tahun barunya umat non Muslim. Padahal antara perhitungan Samsiyah sama perhitungan Qamariyah itu kedua-duanya dipakai di dalam Al-Quran, karena yang memiliki waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya waktu, Allah itu bersumpah dengan menggunakan kalimat waktu itu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Misalkan wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal layalin asr, demi waktu malam-malam yang ke-10. Ada asrul ula, ada asrul awahir. Asrul ula itu di bulan Muharram, asrul awahir ada di bulan Ramadan. Ada 10 malam-malam yang dimuliakan oleh Allah. Wadduha dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya perhitungan Masehi sama Qamariyah itu keduanya sama-sama dipakai di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca suratul Kahfi, Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 berapa? 309 tahun kan, begitu riwayatnya. Walabisa fi kahfihim salasami'ati sinina wasdadu tis'a. Mereka Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Meskipun 300 ditambah 9 itu ya ketemunya ya 309 tahun. Tetapi ada kalimat ditambahi wasdadu, wawunya wawu atof, diawali dengan wawu istinaf. Kalau di ilmu nahwu itu ada 8 jenis wawu. Ada wawu atof, wawu ma'iyah, ada wawu istinaf, ada wawu isba, ada wawu qasam dan seterusnya. Nah, ketika di jeda koma dengan wawu atof itu ya memang ada makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kalau Allah mau menginginkan selama 309 tahun mutlak, cukup dengan kalimat adat ma'tud itu salasami'ati wa tis'a sinin. Itu berarti 309 tahun. Tapi kalau 300 tahun ditambah 9 itu menunjukkan selisih. Tahun Hijriyah itu lebih cepat setiap tahunnya dibandingkan hitungan Masehi 10 sampai 12 hari. Karena kita ini 29, istiqmalnya 30. Sedangkan Masehi 30 sampai 31 ya, kecuali yang bulan Februari yang non kabisat. Ya kabisat non kabisat kan sampai 30 kan. Artinya lebih cepat Hijriyah itu 10 sampai 12 hari per tahun. Kalau per tahun lebih cepat 10 hari, berarti per 10 tahun lebih cepat berapa? 100 hari kan ya. 100 hari per 10 tahun. Kalau per 100 tahun berarti lebih cepat 1000 hari. 1000 hari. Ya. Kan per tahunnya 10 kurang lebih ya. Kurang lebihnya 10 sampai 12. Berarti per tahunnya, per 10 tahunnya kan 100 sampai 120 kurang lebih. Jadi per 100 tahunnya 1000 kan. Nah 1000 hari itu kalau hitungan tahun berapa? 3 tahun kurang lebih. Makanya per 100 tahun sama dengan 1000
hari selisihnya, berarti kalau 300 tahun berarti lebih berapa? 3000 hari. 3000 hari selisihnya, lebih cepat kurang lebih. Kalau hitungan tahun berarti apa? 3 tahun dikali 3, ketemunya 9. Artinya apa? Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun. Kalau hitungan Komariah, dia tidur 309 tahun kalau hitungan Syamsiah. Artinya perhitungan peredaran bulan dan peredaran matahari itu keduanya sama-sama dipakai di dalam Al-Quran. Jadi salah sami atas sinin wasdadu tisa itu menunjukkan bahwa selisih antara perhitungan Komariah dengan perhitungan Syamsiah. Nah, kita umat Islam yang kebetulan kalendernya mengikuti peredaran bulan, maka disebut kalendernya Komariah. Tahunnya baru Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah perhitungannya menggunakan Komariah. Kalender Syamsiyah perhitungannya menggunakan matahari kan itu. Jadi Masehi atau Miladiyah. Bisa disebut Masehi atau disebut Miladiyah. Dulu Islam ini memang nggak ada tahun. Kita nggak mengenal tahun. Sejak zaman Nabi ada sampai Nabi nggak intiqal ila rafiqil a'la, itu nggak ada tahun di dalam Islam. Makanya kita nggak pernah menjumpai tahun berapa Nabi hijrah, tahun berapa Nabi dilahirkan, itu nggak ketemu. Hari itu sudah ada, bulan sudah ada, tanggal sudah ada, tanggalnya ada, harinya ada, bulannya ada. Tahunnya yang nggak ada, karena memang suku Arab, bangsa Arab itu berkabilah, bersuku-suku. Mereka tidak menggunakan hitungan tahun, jadi hanya hitungan hari, tanggal sama bulan. Makanya kalau kita melihat tarikh sejarah, kapan Nabi lahir? Harinya kan ada, hari, tanggalnya 12, bulannya, tahunnya. Dan tahun gajah itu ya karena memang beberapa hari Nabi sebelum lahir ada peristiwa penting itu ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan Abraha itu menggunakan pasukan gajah, disebut tahun gajah. Sama ketika Lailatul Isra itu kan harinya ada, tanggalnya juga ada, bulannya juga ada. Kapan Isra? Tanggalnya 26 27 ya. Bulannya Rajab. Tahunnya nggak ketemu karena memang belum ada tahun. Cuma karena pada waktu itu Nabi ditinggal wafat sama pamannya dan ditinggal wafat sama istrinya Sayyidah Khadijah. Tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Hitungan tahun 1-2-nya itu nggak ada karena memang belum terbentuk hitungan tahun. Mungkin mirip-mirip orang tua-tua dulu kita ya. Jadi saya dulu pernah menjumpai nenek itu nanya, "Mbah, Bapak itu lahirnya kapan?" Namanya orang tua jawaban yang boleh pada Gestapo. Jadi yang diingat-ingat itu cuma peristiwa peristiwa penting dan besar pada waktu itu. Jadi ketika ditanya, malah yang hafal itu ya sama orang Arab itu yang dihafal harinya, tanggalnya. Pokoknya sosok Kliwon itu aja. Jadi nggak nyebut tahun itu nggak nyebut. Mungkin jenengan kalau nanya masih punya kakek di kampung, mungkin ya orang tua-tua dulu itu masih tradisinya sama. Yang diingat tahun-tahun penting. Ada beberapa orang di kampung Jawa dan Pasar saya tanya, kapan jenengan hijrah ke sini? Pokoknya habis Gunung Agung meletus. Jadi yang diingat itu adalah peristiwa besar. Nah, ini menjadi rancu ketika kepemimpinannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada beberapa utusan dari, kalau sekarang mungkin gubernurnya ya, pemimpin wilayahnya, kemudian bersurat kepada beliau, ada beberapa tanggal dan bulan yang sama. Nah, ini mulai rancu secara administratif. Ya, jadi misalkan tanggal 2 Ramadan, ada lagi pencatatan tanggal 3 Ramadan. Ini Ramadan yang mana? Yang kemarin, yang hari ini, atau yang sebelumnya? Ini dalam riwayat tahun ketiga beliau menjabat. Setelah tahun ketiga beliau menjabat, mulai rancu secara administratif. Ada beberapa tanggal dan bulan. Kemudian
diusulkan untuk bagaimana kalau kita membuat tahun di dalam Islam. Barulah itu tercetus tahun Hijriah. Penetapan awal tahun satunya itu ada beberapa usulan. Bagaimana kalau mengikuti kelahiran Nabi? Karena Masehi atau Miladiyah itu kan mengikuti kelahiran Nabi Isa ceritanya. Makanya disebut Masehi, Masehi. Kelahiran berawal dari tahun kelahirannya Nabi Isa. Maunya kalender Islam mengikuti kelahiran Rasulullah. Tapi Nabi itu lahirnya masih diperdebatkan antara tanggal 12 Rabiul Awal ataukah 10 Rabiul 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan dalam bulan suci Ramadan lahirnya Rasul. Maka perhitungan selisih bulan itu menjadi juga nanti perdebatan perhitungan selisih tahun. Nah, di sini tidak disepakati. Maka kemudian yang disepakati adalah ketika awal Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu disepakati sebagai tonggak awal tahun 1. Kapan Nabi hijrah? Dihitung tahun 1. Baru ditetapkan peletakan awal bulan di tahun hijriahnya. Jadi karena awal penetapan tahun satunya adalah Nabi hijrah, tahunnya disebut tahun hijriah. Awal bulannya ini masih beberapa usulan. Bagaimana kalau Maulid Rabiul Awal itu Nabi lahir? Bagaimana kalau Ramadan saja? Karena Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan. Bagaimana kalau di antara salah satu Asyurul Hurum? Yang paling mengerucut itu pendapatnya Ali tentang Muharram. Diletakkan untuk bulan satunya Muharram. Ya, jadi kenapa filosofinya? Muharram itu adalah bulan orang baru pulang dari ibadah haji. Biasanya kalau orang pulang ibadah haji itu spirit ibadahnya sangat kuat. Biasanya baru datang dari haji itu 5 waktu ke masjid sebulan pertama tapi kalau udah mulai 2 bulan, udah mulai tambah tahun, udah mulai kembali ke setelan pabrik. Jadi mulai malas-malas nggak aktif karena memang masih ke bawah suasana di Mekah, masih ada arba'in dan seterusnya. Ya, kita masih terasa nih kalau baru pulang umroh aja itu bawaannya sholat itu maunya fi awalil waktu dan memang harus buru-buru. Sedangkan kalau di Nabawi apalagi orang ngejar arba'in karena memang harus ngejar takbiratul ihramnya imam. Itu kalau azan orang jalan itu kayak orang sa'i itu. Jadi dari hotel menuju Nabawi itu kayak buru-buru gitu. Jadi kalau orang nggak terbiasa di sana kayak kaget kok jalannya kayak gini. Tapi kalau biasa ya memang seperti itu, mereka ngejar takbiratul ihramnya imam. Itu selama 40 kali sholat, yaitu menjadi kebiasaan dan terbawa ketika dirinya pulang dari ibadah tersebut. Nah, dan Muharram itu sendiri juga salah satu dari Asyurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Maka disepakati Muharram menjadi awal bulan tahun Hijriah. Jadi tahun baru Hijriahnya dihitung dari mulai Nabi hijrah tahun satunya. Jadi kalau sekarang sudah tahun berapa? 1448. Itu sebenarnya kalau dari hijrahnya Nabi itu berarti kalau dihitung dari Masehi atau kelahiran Nabi itu berarti ditambah 53. Karena Nabi hijrah itu umur berapa? Ya, 53. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun. Lah Nabi itu pernah bilang begini dalam sebuah hadis, wa wulidtu fi yaumis sabi. Umur dunia ini 7 hari kata Nabi. Umur dunia ini 7 hari. Wa wulidtu fi yaumis sabi. Aku terlahir pada hari ke-7 kata Nabi. Jika Nabi terlahir hari ke-7, kalau kita boleh hitung matematis di Al-Quran itu kalau wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 hari hitungan kalian. 1000 hari. Ka'alfi sanah berarti 1000 tahun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di dalam hitungan kalian.
Artinya jika Nabi itu terlahir di hari ke-7 dan Nabi bilang umur dunia umurnya cuma 7 hari, mestinya kita hari ini sudah masuk ke hari ke-8. Karena hitungan kalau misalkan seharinya 1000 tahun, Nabi sampai sekarang lahir sampai sekarang berarti berapa? 1000 ya 14 sekarang berapa? 1448 ditambah 43 ketemu berapa? 48 tambah 43 ya. Ketemu pinten? 15. Benar, Pak? Pinten wow? 1448 ditambah 43 ketemunya 149. Memang itu pakai kalkulator. 4 sekarang kan 48 ditambah pinten 53. Awan-awan jangan hitung-hitungan uang kan. 1501 ya. 1501. Itu yang disampaikan Nabi. Tapi masalahnya Nabi itu terlahir di awal harinya atau pertengahan harinya kan gitu. Kemudian kalau kita menyoal itu berarti Nabi salah dong. Ternyata enggak kiamat juga. Ya enggak bisa gitu. Karena Nabi sendiri menyampaikan umur umatku rata-rata ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun berarti fadl, keutamaan. Faktanya kan ada mereka yang hidup masih lebih dari 70 tahun. Itu berarti fadl. Sama ketika Nabi menyampaikan usia dunia 7 hari, jika lebih dari 7 hari berarti fadl. Sama lebih dari 70 tahun. Jadi kita ini hitungannya sudah dikasih lebih setengah hari. Kalau perharinya 1000 tahun kan ketemu 1501. Lebihnya sudah 500. Jika Nabi awal-awal tahun hari ke-7 lahirnya. Tapi kalau sudah pertengahan, sudah mau 8, sudah 8 mestinya. Wallahu alam ya. Ini fadl itu sampai kapan kita nggak tahu. Apakah kita masuk akhir zaman bisa jadi. Ya, makanya sudah banyak beberapa fitnah dan seterusnya. Tanda-tanda kiamat yang disampaikan Nabi hari ini sudah banyak. Ketika kemaksiatan ada di mana-mana, mudah ditemui dan seterusnya. Banyak fitnah dan seterusnya. Nah, ya mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala bentuk fitnah. Amin. Jadi saya ulangi, dari situlah mulai ditetapkan kalender Hijriah. Jadi dari mulai Muharram dan seterusnya itu sampai hari ini sudah kita sampai di tahun 1448 Hijriah. Jadi hijrah itu kenapa menjadi tonggak awal penetapan tahunnya? Karena memang terjadinya Fathul Mekkah itu ya setelah hijrah. Bayangkan 13 tahun, 13 tahun itu beribadah diganggu model apapun nggak boleh balas. Jadi mau berangkat sholat dikencingi dari atas, dilempar kotoran nggak boleh balas. Itu kalau kita jadi umatnya Nabi zaman sahabat, itu kayaknya nggak nunggu 13 tahun. Ulang ambil celurit selesai itu. Itu kalau ya makanya sulit sekali. Jadi memang waktu paling nikmat belajar itu nikmat zaman Nabi karena langsung berkiblat kepada Rasulullah. Tapi ingat ya, meskipun nikmatnya luar biasa, ujiannya juga luar biasa. Makanya ketika hijrah ada satu riwayat yang ingin saya bacakan di pengajian hari ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yasri nafsahu btigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad." Wa minan nasi, ada sebagian di antara manusia, man terdapat seseorang yasri yang membeli. Yasri ini bisa diartikan membeli, bisa diartikan menjual. Bisa bimakna istaro, bisa bimakna yabi'u.
Sebagian manusia ada yang menjual atau membeli nafsahu, jiwanya sendiri, tujuannya ibtigha'a mardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Al-Baqarah 207 ya, 207. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu zat yang maha pengasih, sangat menyayangi kepada hamba-hambanya. Al-ibad bentuk plural jamak dari abdun. Jamaknya abdun itu bisa abid, bisa ibad. Kalau abid itu jamak yang masih tendensinya bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau ibad pasti positif. Makanya doa untuk merendahkan diri, wa nahnu abidukariko, bukan wa nahnu ibadukariko, menunjukkan bentuk kerendahan diri. Kalau sudah ibad pasti positif. Makanya ada itu kan karya kitab yang judulnya Nasoibul Ibad, bukan abid. Di sini disebutkan kila nazarat fi Suhaib fa innahu aqbala muhajiran ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa asbahu nafaru min Quraisy. Dikisahkan tentang seseorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib. Di sini tidak dijelaskan dijelaskan detailnya. Kalau kita lihat di tarikh, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi namanya. Fattiba'u nafaru min Quraisy. Dia ini hijrah mengikuti Rasulullah ketika sudah ditinggalkan seluruh sahabat. Jadi Nabi itu hijrah, itu sahabat duluan. Sahabat itu hijrah duluan, baru kemudian Nabi hijrah. Ada salah seorang sahabat yang tertinggal, namanya Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau disebut Suhaib Ar-Rumi. Dulu ini adalah orang Irak, kemudian negaranya dijajah oleh orang Romawi, kemudian dia ditahan menjadi budak. Makanya disebut Ar-Rum. Rum itu kan dari Roma. Singkatnya, beliau ini mampu melarikan diri menuju Mekah, terus mengikuti Rasulullah, berbisnis di sana, kemudian sukses. Singkatnya, ketika menjelang hijrah, rumahnya ini dikepung terus sama orang Quraisy, tidak diizinkan untuk mengikuti Nabi. Fanazala an rahilatihi fantasalama fi kinanah. Kemudian ketika lengah, dalam riwayat malam itu beliau ini mondar-mandir ke Durotuliyah atau ke hamam, ke kamar mandi. Katanya orang-orang Quraisy, dia ini nggak akan mungkin kemana-mana malam ini karena dia sakit perut, nggak mungkin melakukan perjalanan. Ketika tertidur, ternyata dimanfaatkan oleh Suhaib untuk pergi. Jadi fanazala an rahilatihi, dia wangtasalama fi kinanatihi wa akhadha kausah. Dia mengambil perbekalannya secukupnya dan mengambil anak panah yang dipakai untuk persenjataan dia. Wa qala laqad alimtum anni min armaikum. Tetapi ya apesnya, ternyata kaburnya ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, dikejar sampai dia tertangkap. Ketika tertangkap, dia lari naik di atas bukit dan dia mengambil anak panah dan busurnya itu. Laqad alimtum anni min armaikum. Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah paling ahli di antara kalian. Suhaib itu terkenal kalau panah nggak pernah meleset. Jadi sekali melepaskan anak panahnya pasti kena. Wa aimallahi la tasiluna ilayya hatta armi bima fi kinanati. Summa adribu bi syaifi ma baqiya fi yadi minhu syai'. Demi Allah, aku tidak akan pernah melepaskan semua di antara kalian sampai aku lepaskan semua anak panahku. Dan ketika anak panah ini sudah habis, maka aku akan mengambil pedangku dan untuk menghabisi kalian dengan tanganku sendiri. Sumaf'alu ma syi'tum, kalau memang sampai aku kalah ya sudah, apapun yang terjadi. Faqalu la natrukuka tadhhabu anna ghaniyan wa qad ji'naka su'lukan. Kata orang-orang kafir Quraisy, kami tidak akan melepaskan engkau sampai kamu ini mau menyerahkan hartamu. Walakin dullana ala malika bimakati wa nukhalli anka. Tunjukkan dulu harta kamu, maka kami akan membebaskan dirimu dari Mekah. Singkatnya itu, orang-orang Quraisy itu mengatakan, ya, jadi kalau enak saja kamu dulu miskin datang ke sini, berbisnis dengan kita, berbisnis di kota Mekah, kemudian kamu sukses, sudah punya harta banyak, terus kamu mau meninggalkan kota Mekah dengan membawa seluruh harta. Tahu yang dimaksud orang-orang kafir Quraisy ini adalah harta dirinya, terus dia bilang, kenapa nggak ngomong dari kemarin? Itu katanya Suhaib. Sukakah engkau jika aku berikan tahu kepada kalian di mana aku meletakkan dinarku, emasku, lahan tanah-tanah usaha-usahaku?
Terus apakah kalian akan membebaskanku? Kata Suhaib. Mereka mengatakan iya, anukholi angka, kami akan membebaskan dirimu. Kata Suhaib, ditunjukkan semuanya. Dinarku, emasku ada di sini, disimpan di sini, disimpan di sini, semua ditunjukkan. Itu kata Suhaib. Ambillah semuanya itu dan aku akan meninggalkan kalian. Dilepas. Jadi Suhaib itu meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib pada waktu itu masih sebelum Madinah dengan meninggalkan seluruh harta yang dia miliki. Nah ini sampai Nabi ketika melihat Suhaib berlari menuju Rasulullah itu karena penuh dengan debu kan, padang pasir, lari terus kalau orang Jawa bilang bleduk, ya debu, ya banyak debunya. Nabi sampai bilang la'alla Aba Yahya, semoga dia adalah Abu Yahya, nama panggilannya Suhaib. Jadi semua harta yang dia miliki ditinggalkan ketika ditanya buat apa saya memiliki banyak harta, tetapi di sini tidak ada lagi cahaya Nabi Muhammad SAW. Ditinggalkan. Buat apa saya bertahan di Mekah kalau kekasihku Muhammad ada di Yasrib, kata beliau. Ditinggalkan. Maka ketika menjumpai Nabi, kalimat Nabi yang pertama kali muncul adalah faqala Rasul SAW lahu kepada Suhaib, Robi halbe ya Aba Yahya. Robi halbe ya Aba Yahya. Robi itu beruntung, dagang yang banyak keuntungannya, lawan dari rugi itu namanya Robi. Robi halbe, jual beli yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Watala alaihi ayah akhrajahu Rozai. Jadi sampai bertanya, bagaimana mungkin engkau mengatakan aku mendapatkan bisnis yang beruntung wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Nazalat alayya hadal ayah. Nabi menyampaikan, Allah menurunkan kepadaku ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah. Masya Allah ya. Jadi sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Jadi semua hartanya dilepaskan untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bersama Nabi di Yasrib, di Madinah, untuk membantu Nabi berjuang dari nol lagi. Ini bukan hal yang mudah, Pak. Kalau kita mikirnya, ya intinya sahabat diajak hijrah sudah selesai. Kalau cuma lewat begitu saja, kalau kita nggak merenungi ya mudah kayaknya. Tapi coba jenengan kembalikan ke diri kita masing-masing. Misalkan jenengan hijrah di Bali tahun berapa? 2001 jenengan. Wah, nemen suwe berarti. 2001 sudah berapa itu, Pak? Masya Allah ya. Jadi sudah di mana? Ya, sudah hijrah di sini. Enggak pakai ini enggak apa-apa kan? Baterainya habis. Ya, sedikit lagi. Jadi ketika kita hijrah, misalkan jenengan dari 2001 itu kan sangat lama. Misalkan ada orang sudah hijrah di sini, merintis dari awal, ya dari sekian tahun yang dikerjakan di sini sudah punya rumah, sudah mulai punya penghasilan, sudah punya posisi, punya jabatan, gajinya sudah lumayan besar, dan asetnya sudah mulai berkembang, usahanya sudah mulai nambah. Tiba-tiba Nabi datang ke sini terus bilang, kayaknya Bali enggak kondusif lagi, ayo kita hijrah ke Flores. Kira-kira jenengan tinggalkan semua yang jenengan rintis dari 2001. Ayo kita hijrah ke Flores. Kira-kira mau. Yang jenengan riyen mau Nabi kula tak nyusul oleh. Jadi itu bukan hal mudah. Ketika dia ngerintis dari awal ya bisnisnya, usahanya, jadi semua ya, jadi dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari sisi materi, ya, jabatan, prestis dan segala macamnya, ternyata ditinggalkan begitu saja untuk berjuang bersama Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan Robi hal baik. Jadi betapa engkau mendapatkan keuntungan, kan dia memberikan semua hartanya untuk apa? Membeli kebebasan dirinya.
agar dia bebas untuk pergi menuju Yasrib menyusul Rasulullah. Jadi tujuannya ini memberikan semua hartanya untuk menebus dirinya agar dia dibebaskan untuk menyusul hijrahnya Nabi. Ini kalau istaro yasri diartikan sebagai membeli. Ada yang diartikan sebagai yabi'u, menjual. Kalau itu riwayatnya dari Hubeb bin Ad. Jadi Hubeb bin Ad ini sama, salah satu sahabat Nabi yang nantinya dimutilasi di Mekah pada waktu itu. Jadi ketika perang Badar selesai, banyak yang membuat sayembara ceritanya. Jadi seorang istri yang kehilangan suami, seorang anak yang kehilangan bapaknya, seorang bapak yang kehilangan anak laki-lakinya, itu bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh fulan, si fulan dan si fulan, akan saya kasih hadiah sekian. Ya mungkin yang korbannya suaminya, korbannya ayahnya, itu bikin sayembara. Singkatnya, ini diambil sama beberapa orang yang menginginkan imbalan itu. Sowan ke Nabi, bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah perang Badar ini banyak umat-umat di jauh sana yang ingin masuk Islam, maka utuslah di tengah-tengah kami sahabat-sahabat engkau untuk menjadi dai, berdakwah di tengah-tengah mereka. Kalau bisa nama-namanya yang disebutkan ini. Lah nama-nama itu yang sudah disayembarakan di Mekah pada waktu itu. Dalam riwayat Nabi mengutus 6 sampai 9 sahabat. Di 6 sampai 9 sahabat. Singkatnya mereka melakukan perlawanan sampai tersisa si Hubeb bin Ad. Dibawa, diarak di kota Mekah, tapi mereka sendiri tidak mengeksekusi di tanah haram. Mereka mengeksekusinya di Tan'im, yang sekarang kita pakai sebagai mikot. Kalau jenengan mau umroh, itu bisa mengambil mikot dari Tan'im. Jadi di situ dia menginginkan satu hal, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Dua rakaat agak dipercepat, dan ini menjadi tradisi ya, ketika orang mau dieksekusi dikasih kesempatan sholat dulu. Ini pelopornya adalah Hubeb bin Ad tadi ya. Jadi sholatnya agak dipercepat. Terus dia menyampaikan, jika saya tidak khawatir kalian menganggapku sholat ini hanya untuk mengulur waktu, maka aku akan lebih memperlama sholatku tadi, lebih aku khusyukkan sholatku. Tetapi saya khawatir kalian menganggap saya sholat karena takut untuk mengulur waktu. Betapa tidak sedikit pun saya takut untuk dieksekusi. Kalau emang mau dieksekusi silahkan saja. Makanya hanya sekedar untuk pamit, karena nikmatnya, kenikmatan terbesar bagi para sahabat dan Nabi itu adalah sholat. Jadi kenikmatan di dunia yang bisa dirasakan para sahabat adalah ketika sholat. Jadi sholat itu bentuk nikmat terbesar ketika ada di dunia. Maka dia menginginkan itu, izinkan saya sholat 2 rakaat, biar saya mencicipi manisnya dunia. Dengan cara apa? Sholat. Bukan menikmati makanan, minuman, enggak. Bukan menikmati semua yang ada di dunia, enggak. Sholat, kenikmatan terbesar bagi mereka. Maka setelah itu sampai ditawarkan lagi, hinalah Muhammad, maka akan aku bebaskan dirimu. Jadi kembalilah ke agama kami, maka kamu akan kami bebaskan. Kata dia apa? Saya lebih suka kehilangan nyawa saya daripada ada satu duri yang menancap di kakinya Rasulullah SAW. Itu kata Hubeb bin Ad. Akhirnya dipotong pelan-pelan ya, dikit-dikit, dimutilasi dengan cara pelan-pelan, secara hidup-hidup. Itu namanya Hubeb bin Ad, Masya Allah. Dan ini yang kemudian salah satu menjadi sebab nuzul, wa minan nasri may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Mereka tidak gentar, tidak hanya mengorbankan hartanya, tetapi juga nyawanya, tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa minan nasi may yasri bisa diartikan menjual. Kalau menjual ya berarti Hubeb tadi kisahnya, karena dia merelakan nyawanya untuk menukar semuanya ini dengan ridhonya Allah. Tapi kalau untuk membeli ya si Suhaib Ar-Rumi tadi, karena dia memberikan seluruh hartanya untuk digunakan untuk memerdekakan, menebus dirinya untuk dibebaskan kembali berjuang bersama Rasulullah SAW. Makanya dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah, jangan sampai dunia menjadi tujuan utama kita,
Kata Nabi, "Man kanat dunya himmahu farakallahu alaihi amra wa ja'ala ghinahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Kemudian wa man kana sebaliknya, wa man kana fil akhirah niyatuhu jama'allahu alaihi amra wa ja'ala ghinahu baina 'ainihi, kemudian wa lam ya'tihi minad dunya illa kana lahu rahina. Kata Nabi, barang siapa yang cita-citanya ini hanya soal dunia saja, dia hanya menginginkan kehidupan di dunia ini saja, gemerlapnya dunia saja, maka Allah akan mencerai beraikan segala bentuk urusannya. Farakallahu alaihi amroh, disibukkan dengan perkara dunia yang tidak pernah ada ujungnya. Jadi semua perkara dunia ditimpukkan kepada dirinya, tetapi nggak pernah ada ujungnya. Jadi nggak pernah selesai, nggak pernah ada selesainya pekerjaan dunia itu. Disibukkan sampai dirinya jauh dengan Allah. Secara dohir kayaknya dia mendapatkan nikmat karena bisnisnya lancar, tendernya tembus semua. Tetapi hakikatnya itu musibah besar. Kenapa? Memang benar dia banyak hartanya, tapi nggak sempat zuhur, nggak sempat asar, terlewat isyaknya, subuhnya tertidur dan seterusnya. Ketika banyak harta, usahanya sukses, tapi dirinya tidak disempatkan, tidak ditakdirkan sempat untuk sholat, itu sebenarnya musibah yang sangat besar. Karena nanti dia akan mendapatkan kerugian ketika kembali kepada Allah. Dohirnya nikmat, tetapi hakikatnya musibah. Makanya musibah itu ada yang bungkusnya nikmat, ada yang bungkusnya kesulitan. Nah, tergantung kita menyikapi. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan Allah menjadikan kefakiran di hadapan pelupuk matanya. Apapun yang dia miliki akan serba nggak cukup. Ya, kalau hari ini kita ibaratkan ya yang di pusat sana ya, yang kalau kita lihat rekeningnya sudah ratusan miliar, tapi kok masih saja mau korupsi. Mobil sudah Alphard, kurang. Rumahnya sudah lantai 4, kurang. Istrinya 2, cek kurang aja kan begitu. Berapapun yang dia miliki nggak akan pernah ada cukupnya. Itu yang dilaporkan ya. Yang dilaporkan cuma 690 miliar Ustaz. Cuma itu yang dilaporkan, bagaimana dengan yang tidak dan seterusnya. Padahal Anda jenengan hari ini dikasih 200 miliar mungkin pensiun. Pasti ya? Iya. Kakean goyangnya. Enggak usah 600 sampai 700 ya. 200, 100 barangkali sudah pensiun. 100 miliar itu hidup yang tenang di dunia, di kampung. Wayai sholat udah enak, nikmati hidup aja dengan ibadah kan begitu. Ternyata iya selesai. Tapi ternyata sekian ratus miliar yang dia miliki nggak pernah cukup. Itu kata Nabi apa? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi. Allah menjadikan kefakiran, sifat fakir. Fakir itu nggak pernah cukup di dalam pandangan pelupuk matanya. Kurang terus, nggak pernah ada cukupnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tidak akan pernah datang harta yang dia miliki kecuali yang ditakdirkan hanya untuk sebatas itu saja. Artinya di dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan manfaat dari harta yang dia kumpulkan. Tetapi ketika orang menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuan hidupnya, jama'allahu alaihi amroh, Allah mengumpulkan semua urusan-urusannya. Yang nggak terlalu sesibuk mereka yang banyak harta itu, tetapi masih sempat sempat ibadah. Wa ja'ala ghinahu baina 'ainihi, dijadikan cukup apapun yang dia miliki. Kalau kita pikir-pikir ya seperti itu. Ada orang yang mungkin ya cuma security, gajinya masih di bawah UMR. Faktanya istri, anak-anaknya juga makan, anak-anaknya juga sekolah, ya tercukupi. Wa ja'alallahu ghinahu baina 'ainihi. Tapi kenapa mereka yang sudah excellent 2, bahkan lebih dari itu, sudah materinya sudah nggak ada limitnya, kenapa mereka kok masih hidupnya nggak tenang, nggak cukup? Itu tadi, karena memang tidak ada keberkahannya dan dia menjadikan dunia menjadi cita-cita hidupnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang bisa kami sampaikan dari materi siang ini. Semoga kita mampu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.